Halo, kelas 11 IPS. Ketemu lagi di kelas geografi bareng saya, Ibu Maria. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Semangat? Sukacita? Pasti. What's new di geografi kita kali ini? Let's check it out. Guys, hari ini saya pakai baju batik. BPK Penabur, setiap hari Jumat, baik guru, karyawan, dan seluruh siswa menggunakan baju batik. Kenapa ya? Ada apa dengan baju batik? Kebaya. Kebaya adalah pakaian nasional perempuan Indonesia. So, apa hubungannya kebaya? Apa hubungannya batik sama pelajaran kita hari ini? Hari ini guys, kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kebaya sebagai pakaian perempuan Indonesia, pakaian nasional perempuan Indonesia, dikenakan di segala kesempatan dan dipakai bahkan dalam momen-momen resmi. Di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, perempuan-perempuan berkebaya datang beramai-ramai ke Istana Negara juga dengan mengenakan pakaian daerahnya masing-masing untuk sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari guys, kelas 11 IPS kita akan sama-sama mempelajari tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. KD ini meminta kita supaya setelah kita mempelajarinya, kita bisa menganalisis faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke? Let's check it out. Lalu apa itu budaya? Menurut ahli Kunchoro-Ningrat tahun 2009 mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan atau ide tindakan dan juga sekaligus hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia tersebut. Ada 3 nih guys, wujud dari budaya. Yang pertama, budaya berupa ide, gagasan, nilai norma, atau mungkin juga peraturan. Nah, karena ini adanya di dalam pikiran manusia, sehingga dia bersifat abstrak. Tidak dapat diraba, tidak juga bisa didokumentasikan. Kira-kira contohnya apa ya guys ya? Baik, yang kedua, wujud aktivitas. Nah, ini bersifat nyata guys, karena dapat dilihat. Oke? Dan wujud yang ketiga adalah benda-benda hasil karya manusia. Ini sangat nyata, bisa terlihat, bahkan bisa dinikmati langsung oleh panca indera manusia. Misalnya, pakaian, bangunan, senjata, dan kesenian lainnya. Indonesia adalah negara yang berada di antara 2 pertemuan sirkum dunia, sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Inilah yang menyebabkan Indonesia berada dalam Ring of Fire, di mana Indonesia dikelilingi oleh 2 pegunungan besar dunia. Di Indonesia terdapat 2 daratan atau biasa dikenal dengan dangkalan. Yang pertama terdapat di sebelah barat. Di sebelah barat dikenal dengan dataran Sunda atau dangkalan Sunda. Dangkalan ini tadinya menyatu dengan benua Asia. Yang kedua adalah dataran Sahul, terdapat di sebelah timur Indonesia. Dan dataran ini menyatu dengan benua Australia. No wonder guys, itu yang menyebabkan daerah-daerah yang dulunya merupakan satu kesatuan, saat ini kita lihat memiliki kesamaan-kesamaan dalam hal budaya. Nah, luasnya daerah daratan di Indonesia disatukan oleh luasnya lautan yang mengelilingi daratan yang ada. Guys, Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan karena memang setiap daratan yang ada di Indonesia itu disatukan oleh adanya perairan yang kita kenal dengan laut. Nah, faktor lautan ini juga memiliki peran yang besar guys dalam keragaman budaya. Geografi mengenal istilah isolasi geografi. Apa itu isolasi geografi? Isolasi geografi adalah sebuah batas suatu daerah
yang dipisahkan karena adanya keadaan alam. Keadaan alam ini bisa berupa laut, bisa berupa gunung, atau hutan, dan lain sebagainya. Nah, isolasi akibat laut menyebabkan hambatan dalam melakukan hubungan antara masing-masing pulau atau daratan tersebut. Tapi sebenarnya guys, itu sama sekali tidak membuat hubungan antar pulau itu menjadi terputus total. Atau Indonesia yang berada di rangkaian sirkum Pasifik dan Mediterania yang dikelilingi oleh rangkaian pegunungan, ini juga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan kebudayaan. Saya ambil contoh di Pulau Papua. Pulau Papua ini memiliki banyak gunung yang tinggi dan reliefnya cukup curam. Jadi no wonder di Pulau Papua ini memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Indonesia. Inilah guys, inilah faktor geografis bentang alam yang menyebabkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia di masa lampau adalah kerajaan-kerajaan. Tentu sejarah mencatat ini dengan sangat baik. Kerajaan-kerajaan memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda-beda dan juga mempengaruhi budaya, sehingga terjadi makin beraneka ragamnya budaya. Indonesia memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam masuk ke Indonesia. Dan kebudayaan Indonesia berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya Indonesia sebagai suatu bangsa. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, merupakan tonggak-tonggak sejarah yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara. Indonesia tidak lagi menjadi kerajaan-kerajaan, tetapi bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batik dengan warna dan corak yang beragam dari berbagai tempat di Indonesia menunjukkan gambaran, kesukaan, gambaran, ekspresi atas kondisi geografi yang ada di tempat tersebut. Warna cerah, warna-warna berani yang ditunjukkan oleh batik khas pesisir menunjukkan kondisi geografis pesisir yang penuh spirit dan semangat untuk menjalani hidup. Batik warna soga, warna-warna coklat, hitam, itu menunjukkan gambaran masyarakat di daerah Jawa Tengah yang berorientasi kepada tanah. Batik dengan gambaran burung kasuari milik Papua digambarkan sebagai kecintaan terhadap alam bumi Papua. Begitu meriahnya, begitu beragamnya anugerah yang Tuhan berikan buat bangsa kita. Sudah sepatutnya kita juga bangga. Oke guys, kita udah bahas tentang faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kita melestarikan dan memanfaatkan budaya yang ada di Indonesia menjadi hal yang tepat guna dan bernilai guna. Next time kita bahas bareng ya. Thank you udah join bareng di kelas geografi 11 IPS, keren banget. Tetap bersyukur, tetap semangat, dan sampai jumpa. Indonesia.